Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak cerita tentang nabi, sahabat, dan ulama yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan. Namun, tidak hanya itu, kita juga bisa belajar dari hikmah yang bisa diambil dari orang-orang yang melakukan dosa. Salah satu contohnya adalah kisah tentang Ram Fasik Nizam, yang meskipun berdosa, tetapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja ciri-ciri orang fasik? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya, sementara manusia membencinya? Bagaimana caranya ia mengakui dosa-dosanya? Siapakah sebenarnya orang fasik? Istilah fasik digunakan untuk merujuk kepada orang-orang yang menolak atau menentang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dalam buku Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran, disebutkan bahwa orang fasik adalah mereka yang melakukan dosa, baik itu dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun terhadap sesama manusia. Dalam Al-Quran, orang fasik digambarkan sebagai mereka yang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah membuat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Al-Quran, Surah Al-Hasyr, ayat 19. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seseorang yang berdosa? Ini memang pertanyaan menarik, karena walaupun orang fasik adalah mereka yang berdosa, tetapi ada seorang fasik di zaman Nabi Musa alaihi salam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dia? Dalam kitab Al-Mawaisal Usfuriyah, terdapat kisah seorang fasik di zaman Nabi Musa alaihi salam yang mendapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat meninggal, jenazahnya ditemukan di daerah Fulin, tergeletak di tempat sampah tanpa seorang pun yang mengurusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, ada seseorang yang meninggal di daerah Fulin, di antara timbunan sampah. Dia adalah seorang waliku yang saleh. Mereka tidak memandikannya, tidak mengkafani, dan tidak menguburkannya. Maka pergilah, mandikanlah dia, kafanilah dia, salatkanlah jenazahnya, dan kuburkanlah dia." Nabi Musa alaihissalam pun segera mendatangi tempat tersebut. Dia bertanya kepada penduduk sekitar mengenai jenazah yang tergeletak di sana. Tidak lupa, dia juga ingin mengetahui alasan mereka tidak mau mengurus jenazah tersebut. Mereka menjelaskan bahwa orang yang meninggal itu adalah seorang fasik. Nabi Musa alaihissalam melihat jenazah tersebut terbengkalai di antara tumpukan sampah. Kemudian, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Engkau memerintahkan padaku untuk mengubur dan mensalati jenazahnya, sedangkan kaumnya bersaksi tentang kejahatannya. Namun, engkau lebih mengetahui daripada mereka, dengan segala pujian dan celaan." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjawab, "Wahai Musa, apa yang dikatakan oleh kaumnya tentang kejahatan perilakunya memang benar. Namun, saat ajalnya tiba, dia memohon pertolongan kepadaku dengan 3 perkara. Jika semua orang yang berdosa memohon kepadaku dengan 3 hal tersebut, pasti aku akan mengabulkan permohonan mereka. Bagaimana aku tidak mengasihani dia, sedangkan dia telah memohon sendiri, dan aku adalah Maha Pengasih di antara semua yang mengasihani. Bagaimana orang itu mengakui dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Nabi Musa alaihissalam kemudian menanyakan tentang 3 hal yang menyebabkan orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memberitahukannya kepada utusannya. Pertama, ketika ajalnya mendekat, dia mengakui bahwa dia telah melakukan banyak dosa, namun di dalam hatinya, dia sebenarnya membenci perbuatan dosa tersebut. Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti hawa nafsu, pergaulan yang buruk, dan godaan setan yang dilaknat. 3 faktor tersebutlah yang menjadikan orang itu menjadi fasik. Ia kemudian merendahkan diri dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut melanjutkan dengan mengakui bahwa dia telah banyak melakukan kesalahan. Kedua, dia senang bergaul dengan orang-orang saleh dan lebih suka menghabiskan waktu dengan mereka daripada dengan orang-orang fasik. Alasan ketiga, dia juga mengakui bahwa dia lebih memilih orang-orang saleh daripada orang-orang fasik. Jika ada 2 orang yang membutuhkan bantuannya, dia akan memberikan prioritas kepada kebutuhan orang-orang saleh daripada orang-orang fasik. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengabulkan doa orang tersebut dan mengampuninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Orang fasik itu, aku mencintainya, aku mengampuninya, dan aku memaafkannya, karena aku Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, terutama kepada mereka yang mengakui dosa-dosa mereka kepadaku." Orang ini mengakui dosanya, maka aku mengampuninya dan menghapus kesalahannya. Wahai Musa,
laksanakanlah apa yang telah aku perintahkan, karena aku akan memberikan penghormatan kepada siapapun yang mensalati jenazahnya dan menghadiri pemakamannya. Dalam riwayat Wahab bin Munabbih, orang fasik itu meminta ampun dengan cara yang berbeda. Wahai Tuhanku, andai engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, maka bergembiralah para walimu dan para nabi Muhammad, dan bersedihlah setan musuhku dan musuhmu. Dan ada, kata-katanya, engkau mengajakku sebab dosaku, maka setan dan teman-temannya akan bergembira, dan bersedihlah para nabi dan para wali. Dan sesungguhnya aku mengetahui bahwa kegembiraan para wali menurutmu lebih disukai daripada kegembiraan setan dan teman-temannya, maka ampunilah aku. Wahai Allah, sesungguhnya engkau lebih mengetahui dariku apa yang aku katakan, maka sayangilah aku dan maafkanlah aku. Nah, sahabat beriman, itulah kisah seorang fasik yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang saat itu tak ada yang mengurus jenazah orang fasik tersebut. Hal itu karena ia adalah orang yang suka bermaksiat. Namun, di akhir hayatnya, ia mengakui dosa-dosanya dan meminta ampun. Oleh sebab itu, ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, dia memutus Nabi Musa alaihissalam untuk mengurus jenazah orang itu. Kisah ini memberikan pelajaran bahwa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luas bagi hambanya yang bertaubat. Hal ini sesuai firman-Nya dalam Al-Quran. Sesungguhnya Tuhanmu sangat luas ampunannya. Quran, Surah An-Najm, ayat 32. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.